Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini adalah minggu kedua kita di dalam perkuliahan e-learning. Ya, semoga teman-teman masih sehat dan semangat sambil persiapan mudik yang mau mudik gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan employee attitude and behavior, yaitu sikap karyawan dan behaviornya tuh gimana sih gitu ya. Pertanyaan mendasar yang kemudian harus teman-teman tanyakan setiap kali ada perkuliahan, setiap kali ada mata pokok bahasan di setiap perkuliahan itu adalah, nah ini bakalan kepakainya apa ya? Sekarang coba di-keep dulu pertanyaannya. Nanti di akhir teman-teman kemudian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira kenapa sih kita harus membahas terkait dengan sikap dan perilaku karyawan di dalam organisasi? Kenapa? Apa pentingnya kita mempelajari sikap dan perilaku karyawan ini? Kenapa? Gitu ya. Oke, pertama kita akan membahas dulu definisi sikap itu apa sih, attitude itu apa sih gitu ya. Sering kita pakai istilah sikap itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, biasanya sikapnya dia kurang baik, sikapnya kurang menyenangkan gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, coba deh teman-teman perhatikan atau bagaimana sikap pemerintah terkait dengan virus COVID gitu. Misalkan kayak gitu ya. Coba deh teman-teman perhatikan beberapa jenis kata setelah kata sikap itu. Biasanya yang mengikuti adalah adjektif atau kata sifat yang isinya kalau nggak positif, kalau nggak negatif. Gitu kan ya. Nah, that's why di dalam bahasan akademis pun gitu ya, di dalam bahasan saintifik pun sikap sendiri dikatakan sebagai evaluative statement, baik positif ataupun negatif gitu. Jadi pernyataan yang sifatnya tuh evaluasi, yang kemudian menempatkan orang ini bersikap positif, negatif atau malah netral gitu. Karena itu datangnya dari mana? Evaluatif itu datangnya dari mana? Biasanya kalau evaluatif itu datangnya dari feeling. Feeling itu datangnya dari mana ya? Bisa dari cognition juga gitu. Misal ketika melihat suatu pekerjaan, katakanlah bahwa ketua kelompok itu adalah atasannya ya. Kalau teman-teman bikin tugas. Kemudian melihat pekerjaan bawahannya, anggotanya. Itu kan biasanya teman-teman gitu ya. Submit tugas sama ketua gitu. Setelah dibagi di awal. Nah, atasan itu biasanya akan melihat hasilnya. Biasanya apa yang keluar pertama kali? Saya yang dipikiran tuh pertama gini, sesuai nggak ya sama standar yang ditentukan oleh dosennya? Sesuai nggak ya dengan instruksi yang saya bilang pas pembagian tugas dan seterusnya? Habis itu ada evaluative statement di dalam kepala kita atau di dalam hati kita yang bisa bilang saya suka atau nggak suka sama pekerjaan ini, saya puas atau nggak puas sama pekerjaan anggota saya. Gitu. Saya kan kalau tugas kelompok gitu, iya bu ngerjainnya asal-asalan, iya bu gitu-gitu. Biasanya kayak gitu tuh biasanya komplainnya. Oke. Azan dulu. Nah, kalau dilihat dari itu ada 3 hal teman-teman yang kemudian menjadi komponen dari sikap. Oke, kemudian komponen yang pertama adalah komponen kognitif atau evaluation. Kayak tadi tuh ya, begitu ketua kelompoknya pertama kali terima hasil kerja anggota kelompoknya, di kepala dia tuh akan mulai berpikir nih, ini cocok apa enggak nih sama standarnya dosen, ini sesuai apa enggak nih sama instruksi yang saya bilang di awal, ini sesuai apa enggak nih dengan kesepakatan kita, hasil kerjanya gimana kualitasnya gitu. Ketepatan waktunya, pengerjaannya gimana, itu adalah cognitive evaluation karena kemudian otak kita yang kemudian memproses itu dan biasanya membandingkan dengan standar tertentu. Habis itu keluar tuh feelingnya, habis itu saya suka apa enggak, saya puas atau enggak, saya happy apa enggak dengan pekerjaannya ini gitu. Itu adalah komponen sikap yang biasanya datangnya tuh dari di awal-awal. Nah berikutnya bisa jadi diikuti oleh behaviornya.
atau actionnya. Misalnya ketuanya ngomong, saya nggak happy sama pekerjaan ini karena kamu ngerjainnya tuh mepet. Biasanya kan kayak gitu ya problemnya. Ngerjainnya tuh pepet sehingga teman-teman lain pas waktu mau mengkompilasi jadi agak susah. Atau saya nggak suka kamu itu ngerjainnya asal-asalan, kualitasnya tidak terjamin gitu. Nah biasanya kan ada yang kayak begitu tuh ya teman-teman. Itu adalah aspek behavioral atau aspek actionnya yang sifatnya tuh dia ngomong. Tapi bisa juga aspek behavioral tuh perilakunya yang dalam bentuk nyata. Misal adalah kerjaannya nggak dipakai, iya kan? Karena Sabina terlambat, kerjaan dia jadi nggak dipakai. Itu adalah aspek behavior. Atau misalnya sesimpel kalau yang agak kejam, misalnya ini udah nggak kepake, gitu, dilempar gitu ya, yang serem kayak gitu misalnya. Atau bisa nggak sih aspek behaviornya tuh nggak sejalan, nggak lurus gitu ya, nggak selaras gitu dengan kognitif efektifnya? Bisa. Karena banyak juga loh misalnya dari ketua kelompok yang kemudian bilangnya tuh di belakang, bu si itu tuh nggak ngerjain, nggak ngomong langsung loh di depan orangnya, iya kan? Ngomongnya sama dosennya, bu ini walaupun saya tulis 4 sebenarnya yang kerja cuma 2 ya gitu. Some of you melakukan itu. Nah kemudian itulah yang disebut dengan attitude tadi, sikap tadi, 3 hal itu. Ketika satu hal kemudian nggak diikuti oleh, biasanya sih 2 hal nggak diikuti 1 hal gitu, itu udah bisa dibilang sikap? Nggak bisa. Kita akan bahas apakah kemudian memang selalu sikap itu diikuti oleh behavior. Gimana menurut teman-teman? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Yang selaras itu enak banget tuh, karena orang yang selaras antara pikiran, hati, dan perbuatan gitu ya kalau kita bilang. Tapi tidak selalu kayak gitu ternyata, karena bisa jadi attitude itu tidak connect terhadap behavior. Tergantung apa? Tergantung beberapa moderating variables-nya kata dia. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah importance of attitude-nya. Sepenting apa sih itu sikap itu untuk ditunjukkan? Ini biasanya tergantung sama values orang tersebut, interest orang tersebut. Misal terkait dengan tadi ya, bahwa ada anggotanya yang nggak ngerjain atau ngerjainnya nggak maksimal gitu. Dia nggak happy dengan itu. Tapi attitude-nya, tapi behavior-nya, apakah kemudian dia bilang langsung? Enggak, belum tentu. Apakah kemudian dia bilang dengan asertif bahwa pekerjaanmu tuh nggak sesuai dengan kualitas? Enggak. Karena bagi dia, itu tuh nggak sepenting itu untuk bilang langsung. Kenapa? Karena values-nya itu bilang, jangan, terutama kita orang Indonesia, nggak usah dia nyakitin hati orang, mending ngomong di belakangnya aja. Atau ada juga yang values-nya ya udahlah nggak apa-apa dia dapat nilai yang sama kita walaupun nggak kerja. That's importance of attitude, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang menghubungkan antara attitude dan behavior itu adalah correspondence to behavior. Jadi ada attitude tertentu yang kemudian itu memang punya hubungan langsung dengan behaviornya. Misal kalau di tempat kerja orang yang kemudian menunjukkan menunjukkan sikap tidak positif terhadap atasannya, itu biasanya dia cenderung akan membangkang terhadap atasannya. Itu kan korelasinya positif. Jadi sikap itu tuh cenderung akan bisa memprediksi perilaku tertentu. Ada sikap-sikap yang memang kemudian kayaknya kalau A biasanya dia bakalan kayak gini, kalau B biasanya kayak gini. Termasuk kalau misalnya orang yang kemudian punya, kalau sikap negatif terhadap rokok tuh belum tentu dia nggak ngerokok ya. Kalau orang punya sikap di kantor dia sering bolos gitu ya, itu biasanya dia bakalan resign bentar lagi gitu. Artinya sikapnya nggak positif, sikapnya negatif, dia biasanya akan resign atau biasanya dia akan keluar.
Jadi memang ada sikap-sikap tertentu yang memang kemudian dia punya hubungan yang sangat erat dengan perilaku. Kemudian adalah accessibility. Kalau misalnya orang yang cenderung untuk menunjukkan sikap tertentu terhadap hal tertentu dan itu sering banget frekuent, itu biasanya behaviornya juga akan kayak gitu karena dia dikenal dengan seperti itu. Misal, ini nih kayak kalau sekarang nih lagi musimnya apa sih namanya? Lagi musimnya, bukan lagi musimnya, sejak pemilu entah tahun berapa itu kan kemudian masyarakat kita terbagi menjadi dua itu ya, menjadi dua kelompok ya, yang mendukung itu dan mendukung ini gitu. Nah, orang yang kemudian cenderung untuk menunjukkan sikapnya misalnya di medsos terkait dengan misalnya mendukung kubu A, biasanya di dalam behaviornya itu juga mendukung kubu A. Beda banget sama kalau misalnya orang yang di medsosnya nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Tahu-tahu dia secara behavior dia datang pas kampanyenya si A. Itu biasanya atau nggak datang ya, nggak tahu juga dia ternyata mendukung siapa gitu. Nah, jadi sebetulnya semakin sering atau semakin apa ya, biasanya accessibility itu termasuk ke kayak semakin mungkin kita menunjukkannya gitu ya, sikap kita itu biasanya itu akan jadi behavior sih. Itu terkait dengan accessibility karena memori kita katanya cenderung akan bisa mengakses sikap itu dan kemudian mewujudkannya dalam bentuk perilaku. Yang berikutnya adalah social pressure tadi. Social pressure itu juga akan bisa jadi jembatan apakah attitude itu bisa menjadi behavior. Misal gitu ya, si A itu biasanya dia nggak happy sama atasan dia, sebenarnya nggak happy sama atasannya karena kemudian atasannya itu dia rasa tidak adil dan seterusnya. Tapi yang nggak happy sama atasannya itu tuh cuma dia doang gitu. Yang punya sikap negatif terhadap atasannya dia doang ya, paling teman lain 2 orang, 3 orang dari let's say 20 orang. Dalam kondisi kayak gitu tuh kayak ada social pressure gitu. Yang kemudian membuat dia bisa jadi tidak menunjukkan perilaku tidak suka pada atasannya. Itu adalah social pressure tadi. Jadi bisa jadi sikap negatif dia terhadap atasannya itu tidak langsung jadi perilaku, terus dia protes ke atasannya, dia ngomong langsung ke atasannya. Karena secara sosial itu yang kayak, kok nggak suka sih, kenapa? Gitu. Kan dia baik gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah experience with the attitude. Orang yang punya pengalaman dengan attitude tertentu itu biasanya itu akan jadi perilakunya tuh lebih gampang, lebih bisa terrealisasi gitu ya. Jadi misal kalau di bukunya Robbins dia bilang kita akan mudah sekali untuk menanyakan kepada yang sudah pernah bekerja tentang bagaimana sih sikapnya atau bagaimana sih tindakan apa yang akan dilakukan kalau ada temannya yang membolos kerja. Saya mungkin akan lebih gampang untuk nanya itu kepada teman-teman yang punya sekarang lagi part time, ya nggak sih, daripada teman-teman yang belum pernah punya pengalaman part timer misalnya. Gimana sih tindakan Anda kalau ada yang bolos? Pasti itu belum tentu terrealisasi jadi perilaku. Tapi kalau misalnya tadi yang punya pengalaman terhadap attitude-nya, karena dia mengalami situasi itu akan lebih mudah terrealisasinya. Jadi misalnya saya nanya sama si A yang sudah pernah part time, terus gimana sih sikapmu atau apa yang kamu lakukan, gimana tindakanmu kalau ada temanmu bolos? Saya sih nggak suka, Bu. Waktu itu saya langsung langsung menegur dia misalnya, kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa hal, nggak selalu loh attitude itu connect dengan behavior. Nggak selalu sikap itu kemudian bisa terrealisasi melalui perilaku. Nah, ada 2 hal terkait dengan attitude, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif.
Yang positif ada apa aja? Yang positif itu ada employee engagement, ada job satisfaction, ada organizational commitment, ada attendance, attendance itu kehadiran, dan kemudian ada positive employee behavior. Yang negatif bentuknya apa? Yang negatif itu ada worker stress dan negative employee attitude and behavior. Yang ini akan kita bahas duluan, yang ini kita bahasnya di minggu depan. Gitu. Nah, kita akan satu-satu ke positive employee attitude and behavior. Jadi ini adalah sikap dan perilaku yang sifatnya positif bagi sikap yang positif dari karyawan. Yang impact-nya tentu saja positif bagi organisasi. Yang pertama adalah employee engagement. Engagement. Kalau bayangin engagement itu apa sih? Tunangan gitu ya. Ikatan. Dia bilang employee engagement is psychological state that is characterized by vigor, energy, dedication, dedikasi, dan absorption in one's work and organization. Jadi ini tuh kayak ada rasa keterikatan antara karyawan terhadap organisasinya. Kayak punya ikatan, gimana ya, bonding, ada bondingnya gitu. Nah biasanya orang yang kayak gini itu dia punya semangat kalau berangkat kerja. Dia punya dedikasi, dia tuh bersedia untuk memberikan seluruh energinya, pikirannya gitu ya bagi organisasi. Ini efeknya bagus banget loh, karena orang yang highly engaged employee, orang yang punya highly engaged gitu ya, highly engaged, dia tuh bakalan antusias dan dia bakalan komit katanya. Akibatnya apa? Akibatnya akan lebih termotivasi dan lebih produktif gitu. Saya sih bayangin ya, ada satu masa di mana saya merasa sangat punya engage terhadap organisasi yang saya dulu misal. Karena apa? Terus saya berpikir saya tuh kerja di BUMN, dibiayai sama rakyat terutama. Gitu, dan waktu itu lingkungan kerjanya tuh sangat nyaman sekali, atasan saya juga luar biasa mendukungnya gitu. Apa yang terjadi adalah saya tuh kalau pergi kerja itu tuh semangat banget. Saya selalu bilang bahwa tempat kerja saya tuh like a playground, kayak tempat main gitu. Karena setiap hari saya bisa mendapat hal yang baru. Akibatnya saya antusias dan saya bersedia loh walaupun disuruh lembur. Dan lemburnya tuh nggak dibayar anyway. Gitu, karena di level tertentu lembur itu nggak dibayar. Akibatnya apa ya? Saya termotivasi, saya happy aja. Kadang-kadang kalau sakit, jeleknya nih kalau sakit, kadang-kadang kalau kerjaan belum beres, saya akan tetap pergi ke kantor. Karena saya mikir, aduh kalau kerjaan ini belum beres, nanti gimana dong dengan orang setelah saya? Nanti gimana dong dengan departemen saya? Kira-kira kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat orang tuh engage atau karyawan tuh engage. Yang pertama adalah kalau karyawan tersebut merasa bahwa tugas dan pekerjaannya tuh bermakna. Ada manfaatnya bagi orang lain. Gitu ya. Teman-teman bayangin aja kalau misalnya habis kerja terus kerjaannya cuma disingkirin sama bosnya gitu. Atau buat organisasi ini tuh bukan pekerjaan yang penting deh. Itu tuh malas banget kan ngerjainnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya karyawan tersebut merasa pekerjaannya bermakna, dia akan lebih semangat lagi kerja karena dia tahu ini efeknya besar gitu. Yang kedua adalah support atau dukungan dari atasan atau organisasi. Nah, kalau kerja, habis itu atasannya tuh bilang yang, Pak ini ada kesulitan ya, udah kamu selesain aja sendiri gitu. Itu gimana tuh rasanya? Males banget kan ya? Nah kira-kira tuh bakalan kayak gitu. Kalau misalnya kita dapat support, beda banget kalau kita dapat support, itu kita bakalan lebih semangat. Saya ingat banget suatu kali saya salah gitu ya. Saya kerjain SK, jadi tugasnya saya dulu mindahin orang. Harusnya si A ini saya pindahin ke jabatan X dulu sebelum si B saya pindahin ke jabatannya si A yang sekarang. Tapi yang terjadi adalah si A tuh nggak saya pindahin dulu. Akibatnya di jabatan itu ada 2 orang. Akibatnya di jabatan itu ada 2 orang. Apa yang dilakukan oleh bos? Apa yang terjadi adalah waktu itu bos saya dipanggil sama direktur, gitu ya. Dan bos saya balik dari ruang direktur, dia bilang kita lupa ya belum pindahin si bapak ini, sehingga pas waktu si ibu ini dipindahin
di jabatan itu ada 2 orang menempati posisi yang sama, harusnya nggak boleh karena itu sifatnya struktural. Terus saya bilang, Pak, kalau gitu saya mau ngadep sama direktur deh. Saya mau bilang kalau itu yang saya yang salah. Oh enggak Ufi gitu. Itu saya yang salah. Saya tahu betul bahwa pekerjaanmu itu waktu itu lagi overload gitu ya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia membuat surat permintaan maaf kepada direktur dan dia mengakui bahwa dalam hal itu beliau yang salah. Dan itu saya anggap itu sebagai support dan dukungan dari beliau terhadap pekerjaan saya dan bisa memahami kondisi saya karena beliau pun tahu saya tuh bukan sengaja ngerjain itu gitu ya, dan itu membuat saya lebih engage. Yang berikutnya adalah penghargaan dan pengakuan atas peran dan pekerjaan. Sesimpel atasan itu ngasih, hai, kerjaanmu ini keren banget, kerjaanmu ini punya impact besar banget terhadap organisasi, itu tuh besar banget pengaruhnya. Lagi-lagi ya, cerita pengalaman saya, bahwa saya dulu hobi banget setiap bulan sekali dia itu akan ngasih kayak semacam buku yang mungkin murah ya, 1 atau 2 buku dia kasih kepada karyawan yang kemudian bulan itu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap departemen, dan itu luar biasa loh. Di buku itu di bagian awal dia akan tulis beberapa pesan yang sangat custom terhadap orang tersebut gitu ya, sangat related terhadap orang tersebut, kemudian dia tanda tangan, dia kasih namanya gitu. Itu adalah penghargaan dan pengakuan bahwa kamu tuh bulan ini tuh kontribusimu besar banget terhadap organisasi. Dan yang berikutnya adalah pengakuan adil dari organisasi. Sesederhana bahwa yang berkinerja itu harus mendapat bonus yang lebih besar daripada yang malas-malesan gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan employee engagement. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan job satisfaction. Job satisfaction kalau di bahasa Indonesia adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini adalah positive feeling, dia bilang about a job resulting from an evaluation of its characteristic. Jadi perasaan positif terkait dengan pekerjaannya, yang kemudian itu datangnya dari mana sih? Itu datangnya dari evaluasi karyawan tersebut terhadap karakteristik dari pekerjaan. Apa aja yang akan kita bahas di dalam job satisfaction itu ada 3 hal. Yang pertama adalah impact-nya. Apa sih akibatnya dari job satisfaction di pekerjaan? Yang kedua, apa yang menyebabkan job satisfaction? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengukur job satisfaction. Yang pertama, emang pentingnya apa sih job satisfaction? Dia akan ngaruh apa sih gitu ya? Kalau karyawan itu satisfied atau puas terhadap pekerjaan. Ya sayang. Oke, kita lanjut. Apa yang kemudian pengaruh positif apa kalau kemudian karyawan itu puas? Yang pertama, otomatis kalau puas, si karyawan akan lebih semangat lagi kerjanya, sehingga kemudian dia menunjukkan kinerja yang bagus. Iya dong, gitu ya. Teman-teman kalau misalnya kalau teman-teman sih agak karyawan misalnya dia happy, maka kemudian oh ya udah deh saya kerja lebih ini lagi deh, lebih semangat lagi deh. Kayak tadi tuh ya, misalnya kalau dia satisfy dengan sistem organisasi yang memberi bonus lebih untuk yang berkinerja lebih misalnya, dan dia puas dengan sistem itu, maka kemudian tahun depannya abis dia dapat bonus tadi yang lebih tinggi dari yang lain, dia bakalan kinerjanya lebih oke lagi. Yang kedua juga akan increase OCB. OCB itu Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku yang sangat positif, citizenship kewarganegaraan gitu ya, di dalam organisasi. Warga negara itu gimana sih? Dia rela berkorban buat organisasi. Gitu. Jadi walaupun dia dikasih lembur ya, oke, gitu ya. Kalau dia satisfied, dia tuh bakalan seperti itu tuh. Akan bersedia untuk bekerja lebih walaupun kemudian nggak diminta gitu. Dan yang berikutnya tentu saja kalau kinerja karyawan meningkat, customer satisfaction juga meningkat dong, gitu ya. Karena kemudian customer itu tergantung bagaimana karyawannya bekerja gitu kan ya. Nah berikutnya adalah dia akan meningkatkan life satisfaction juga. Jadi karyawan yang
karyawan merasa satisfied dengan pekerjaannya, hidupnya juga akan lebih merasa puas. Dia akan lebih happy di dalam hidupnya. Karena di kerjaannya happy kan, pulang ke rumah juga happy. Begitu pulang ke rumah happy, atmosfer rumah juga jadi happy. Maka kemudian aspek kehidupannya itu jadi juga lebih happy. Bayangin dong teman-teman, sebetulnya pada saat besok teman-teman kerja, waktu teman-teman itu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Jadi your life satisfaction actually itu depend on your work satisfaction atau your job satisfaction. Salah satu. Kemudian juga akan meningkatkan organization commitment. Jadi orang yang puas di dalam pekerjaannya, itu dia akan cenderung punya komitmen terhadap organisasi. Cenderung bisa betah di organisasi. Cenderung mau berupaya untuk mencapai target organisasi. Dan tentu saja mengincrease organization tadi engagement, punya bounding, punya keterikatan gitu ya dengan organisasinya karena dia merasa puas dengan pekerjaannya. Tapi apa yang terjadi kalau kemudian dia dissatisfy? Yang pertama adalah mungkin karyawan itu akan exit atau keluar. Kalau minimal kalau dia nggak keluar tuh dia bakalan ngomong mulu, protes mulu, atau dia bilang voice. Atau bisa juga dia loyalty, dia ngikutin, tapi ya udah kerja seadanya aja, gitu ya. Atau justru neglect tuh kalau dia dapat kerjaan aku nggak mau ngerjain, kan kira-kira gitu ya. Kalau yang kemudian dissatisfy, dan itu akan berpengaruh sangat jelek terhadap kinerja orang itu, plus selanjutnya adalah kinerja organisasi. Nah kemudian ada dua hal yang kemudian mempengaruhi job satisfaction. Yang pertama adalah terkait dengan job kondisinya itu sendiri, pekerjaannya itu sendiri. Apakah pekerjaan itu cukup challenging? Pekerjaan gampang itu memang menyenangkan. Tapi kalau teman-teman ngerjain pekerjaan gampang tiap hari, percayalah sama saya bahwa lama-lama teman-teman bosan dan merasa nggak satisfied dengan pekerjaan itu. Yang kedua adalah equitable rewards. Equitable rewards itu adalah imbalan yang adil. Kalau pekerjaan itu memberi imbalan yang adil, maka orang akan cenderung satisfied. Bayangin kerjaannya berat, tapi gajinya kecil. Pasti dia nggak happy. Kalau bisa keluar, dia keluar. Kalau dia nggak bisa keluar, dia akan kerja tapi ngomel mulu. Sesimpel gitu kan. Yang berikutnya adalah supportive working condition. Jadi ini agak mirip nih sama yang di bawahnya supporting fellow employees. Jadi kondisi kerjanya mendukung, baik secara fisik nih, misal kayak saya dosen, kemudian harusnya kalau dosen ada wifi yang mau memadai, ada kayak sekarang e-learningnya bisa dipakai, kemudian alat kerjanya oke, tempat saya ngajar, kalau saya ngajar di kampus itu ruangannya nyaman, nggak bikin saya gemrobios misalnya. That's working condition. Itu yang kalau misalnya itu suportif terhadap pekerjaan, maka kemudian karyawan akan lebih puas. Tapi bayangin kalau dosen gitu ya, ngajar itu ruangannya gemrobios, bikin keringetan, apa yang terjadi? Pasti ngomel. Artinya dia dissatisfied. Termasuk tadi fellow employees. Entah itu atasannya support atau kemudian lingkungannya support. Salah satu yang bikin semangat ke kantor misalnya adalah karena kita punya teman-teman yang baik banget, yang kita bisa buat cerita macam-macam. Itu salah satunya loh. Gitu ya. Kayak saya misalnya kalau pergi ke kantor, salah satunya ketemu ibu-ibu yang baik-baik itu, yang kita bisa cerita mulai dari resep masakan sampai kita bisa cerita tentang jurnal-jurnal ilmiah. Itu adalah supportive fellow employees tadi. Nah, tapi ternyata kepuasan itu asalnya tuh tidak harus selalu dari job condition aja, tapi juga dari personality orangnya itu loh. Ada orang yang memang personality-nya itu memang sukanya ngomel. Kurang dikit ngomel, apalagi kurang banyak gitu. Dia nggak sih, suka nemuin nggak yang kayak gitu? Kita tuh menghadapi hal yang sama, tapi yang satu ngomel, yang satu enggak gitu. Yang satu satisfy, yang satu dissatisfy. Itu juga sangat ngaruh. Kemudian personality job fit. Apakah kemudian personality-nya karyawan tersebut cocok nggak dengan pekerjaannya? Pada saat cocok, itu yang bisa
menyebabkan satisfy. Tapi kalau nggak cocok, nah itu bahaya. Misal, orang introvert itu tempatnya dikasih di humas. Kira-kira dia bakal satisfy nggak? Nggak dong. Bayangin orang yang suka penyendiri, tiba-tiba harus ketemu banyak orang, menjelaskan banyak orang. Dia capek loh kerjanya. Walaupun mungkin dia bisa, karena tuntutan ya. Tapi dia capek dan pasti dia nggak satisfy. Gitu. Nah, terus gimana caranya mengukurnya gitu ya? Bisa dengan global rating, bisa dengan summation. Biasanya kalau teman-teman akan belajar membuat skala gitu ya. Di psikologi teman-teman diajarin membuat skala. Itu salah satunya yang dulu banyak banget dijadiin ide buat penelitian adalah skala kepuasan kerja. Bisa dengan global rating, jadi secara umum aja apakah kamu puas atau tidak, atau bisa dengan summation of job facet. Jadi biasanya diidentifikasi dulu elemen-elemennya apa di dalam pekerjaan, kemudian dia diminta untuk merating, karyawannya diminta merating untuk elemen ini dia puas atau enggak, untuk elemen B dia puas atau enggak, terus gitu ya sampai semua elemen, dan kemudian baru ada kesimpulan. Nah, ini adalah beberapa hasil riset terkait dengan job satisfaction gitu ya. Yang pertama job satisfaction dengan job performance. Tadi kan di awal udah jelasin tuh. Nah, ternyata hasil studi meta-analisa menyatakan ada korelasi yang moderate ya antara job satisfaction dan job performance. Dan kenapa moderate? Karena kemudian keduanya itu tidak langsung hubungan keduanya itu tidak langsung gitu ya. Jadi ada tengah-tengahnya nih, dipengaruhi oleh apa nih di antara keduanya ini, antara job satisfaction dan job performance. Yang pertama adalah job related reward katanya. Gitu ya. Kalau dia satisfy tapi kemudian rewardnya itu tidak related to job, maka kemudian job performance-nya tidak jadi bagus. Atau terkait dengan kompleksitas pekerjaan, atau terkait dengan perasaan diperlakukan adil. Jadi ada berbagai variabel yang mempengaruhi antara job satisfaction dengan performance. Tidak serta-merta loh job satisfaction itu mempengaruhi job performance. Dia akan mempengaruhi job performance kalau dia kemudian bisa melihat ada hubungan antara imbalan dengan pekerjaannya, gitu ya. Misal kalau kerjaannya lebih susah, maka rewardnya juga lebih besar. Kalau kerjaannya lebih beresiko, rewardnya lebih besar, maka job satisfaction-nya akan menimbulkan kinerja yang bagus. Termasuk kalau dia diperlakukan adil, gitu ya. Job satisfaction akan mempengaruhi job performance kalau dia punya perasaan diperlakukan adil atau tidak. Nah, ini adalah contoh teori yang menghubungkan antara job satisfaction berdasarkan hasil riset ya, job satisfaction dengan performance yang dimediasi oleh reward. Ini teman-teman bisa lihat bahwa kita dari sini. Orang itu kan sebetulnya mulai dari sini ya, effort. Nah, effort kita kan berusaha berkinerja tertentu gitu ya, berkinerja tertentu. Dengan berkinerja kemudian kita membawa abilities, kemampuan kita dan personality kita di sini, dan kemudian kita juga membawa role perception itu gimana sih harusnya kita bekerja gitu. Harusnya jabatan ini itu tugasnya apa aja sih, itu role perception. Itu yang kemudian menghasilkan kinerja kita. Nah, kinerja kita itu nanti akan ada intrinsic maupun extrinsic reward. Gitu ya. Dan yang kemudian itu akan mempengaruhi satisfaction. Tapi sebentar dulu. Gitu ya. Reward itu tidak semata-mata urusan faktual bahwa saya dapat reward segini, dan seterusnya. Itu kan yang faktual ya. Saya dapat reward 5 juta misalnya. Itu adalah faktual. Tapi ada faktor yang sifatnya perceptional, yaitu apakah kita merasa reward 5 juta itu adalah 5 juta itu adil gitu. Saya dapat reward 5 juta, ngerjain hal yang susah. Di saat yang sama, saya lihat teman saya yang ngerjainnya biasa-biasa aja, itu juga dapatnya 5 juta. Saya merasa adil nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi satisfaction itu juga dipengaruhi oleh ini juga. Gitu. Nah, kemudian
si satisfaction ini akan mempengaruhi bagaimana dia menilai reward tersebut. Oke nggak? Adil nggak nih? Cuma segini. Nilai 5 juta itu yang awalnya mungkin dia rasakan, gede banget, oke banget gitu ya. Pas teman-teman let's say baru masuk, terus dapat 5 juta, ini gede banget ya. Ternyata begitu udah masuk, gue dapat 5 juta, yang kerja keras, dia juga dapat 5 juta, yang nggak kerja keras. Itu nilainya tuh jadi berubah, nilai 5 juta itu jadi berubah. Yang jadi rasanya kok kecil banget ya dapetnya. Padahal tadinya gede banget tuh dapetnya itu di awal. Itu terkait dengan value of reward ini. Nah ini juga yang akan nanti mempengaruhi effort kita selanjutnya. Gini terus bergulir. Maka kemudian penting sekali bagi organisasi untuk memperhatikan di bagian sini, bagian bagaimana mengelola kinerjanya, bagaimana mengelola rewards-nya. Sehingga persepsinya karyawan bisa positif terhadap reward-nya. Mereka merasa diperlakukan adil. Nah, yang berikutnya adalah organizational commitment atau komitmen terhadap organisasi. Komitmen itu apa sih? Aku punya komitmen sama kamu gitu ya biasanya. Nah, komitmen itu revert to company loyalty, dia bilang gitu. Associate with acceptance of the organization goals and value, a willingness to exert effort on behalf of the organization and desire to remain with the organization. Ada 2 hal ya teman-teman terkait dengan loyalty ini. Ada 3 hal, sorry. Associated 1, acceptance of organization goals and value. Jadi penerimaan karyawan tersebut terhadap tujuan dan nilai-nilai yang ada di organisasi ini kayak begitu masuk ke UAD gitu ya. Saya dikatakan berkomitmen salah satunya adalah pada saat saya terima nggak nih bahwa UAD itu punya visi dan misi yang ini dan punya nilai terkait dengan keislaman. Gitu ya. That's why kalau mau masuk UAD itu dicek betul loh ya. Salah satunya cocok nggak nih sama values-nya UAD. Yang kedua adalah willingness to exert effort on behalf of organization. Komitmen itu juga dilihat dari usahanya, sejauh mana usahanya dan kemauannya untuk berupaya bagi organisasi tersebut demi UAD. Demi UAD misalnya saya harus menempuh perjalanan sekitar 20 km kali 2 setiap harinya untuk ngajar. Itu adalah commitment. Part of commitment misalnya. Dan a desire to remain with the organization. Saya itu betah nggak di UAD? Berapa tahun saya bisa betah di UAD misalnya? Berapa lama bisa bertahan di UAD? Itu juga menunjukkan komitmen. Kalau teman-teman lihat ada dosen yang udah sepuh banget gitu ya, sudah mengabdi sampai berapa dekade di UAD, nah mereka lah orang-orang yang punya komitmen. Itu adalah simbol komitmen juga, gitu ya. Makanya kemudian ada penghargaan berapa tahun mengabdi di UAD gitu, karena itu adalah penghargaan terkait dengan komitmen, gitu ya. Nah, ada 3 hal terkait dengan komitmen. Yang pertama adalah effective commitment, yang kedua continuous commitment, yang ketiga adalah normative commitment. Kita akan lihat yang pertama dulu, effective commitment. Effective itu perasaan. Jadi itu terkait dengan emotional attachment katanya. Bagaimana perasaan terhubung dengan organisasi. Saya tuh merasa berkomitmen di sini, misalnya di UAD itu karena ada nilai-nilai Islamnya gitu. Ada semangat bahwa let's say saya pengen membangun generasi-generasi Islam yang berkualitas, psikolog-psikolog Islam yang berkualitas. Itu adalah effective commitment. Tapi ada juga orang yang punya komitmen di dalam organisasi. Itu hanya terkait karena adanya cost. Kalau dia keluar dari organisasi tersebut, continuous commitment. Misal, kalau misalnya saya keluar dari UAD, saya jadi nggak punya pekerjaan nih. Gaji saya nggak ada nih, misal gitu. Atau terkait dengan kalau saya keluar dari UAD, saya bakalan kena penalti nih. Berapa ratus juta. Karena kemudian saya udah sign kontrak misalnya. Gitu ya. Atau kemudian ada yang sifatnya itu normatif, sense of duty or obligation to stay with the company. Jadi ada rasa bahwa itu tugas yang harus saya kerjakan, yang itu wajib
sehingga saya harus bertahan di sini. Gitu ya. Jadi ada perasaan kayak misalnya karena adanya kontrak. Oh, makanya kemudian saya harus di sini. Adanya kewajiban, misal saya jadi dosen di sini karena disuruh orang tua saya. Ada kewajiban saya. Jadi semuanya itu hanya normatif aja tuh. Yang paling bagus yang mana gitu? Yang bagus sih orang akan berkontribusi secara optimal kalau ada di effective commitment di sini. Tapi ini dan ini itu juga sangat mendukung. Tapi kinerjanya pasti akan lebih bagus ini. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi organizational commitment? Yang pertama adalah type and variety of work, gitu ya. Jadi kalau pekerjaannya cocok dengan dia atau tidak membosankan, minimal itulah ya, orang kemudian cenderung akan lebih berkomitmen. Yang kedua adalah kalau kemudian ada otonomi di dalam pekerjaannya tersebut, juga orang cenderung berkomitmen daripada pekerjaannya tersebut yang kayak cuma disuruh-suruh aja, cuma berdasarkan komando aja. Nah, otomatis komitmennya jadi akan lebih rendah. Termasuk kalau orang tuh akan berkomitmen katanya, kalau kemudian semakin tinggi responsibility-nya, dia akan punya komitmen yang jauh lebih besar lagi. Katanya gitu. Dan quality of social relationship at work. Kalau kemudian kualitas hubungan sosial di dalam pekerjaannya tuh bagus nih, kayak dosen-dosen psikologi itu kan hubungannya bagus banget antara satu dengan lain, itu juga akan membuat orang berkomitmen di dalam organisasi. Conversation juga gitu. Semakin dirasa adil, bukan besar ya, semakin dirasa adil, semakin dirasa itu memuaskan, maka kemudian komitmennya juga jadi lebih tinggi. Termasuk dia bilang chance of advancement. Kalau saya kerja di sini, saya dapat pengembangan apa sih? Saya bisa mencapai apa sih? Bukan urusan tingginya karir misalnya, tapi misalnya saya bisa lebih banyak ibadah nih kalau di OAD. Misal, ada juga kayak gitu. Itu orang jadi lebih berkomitmen. Ada juga orang yang saya bisa karirnya sampai segini gitu ya. Kalau di perusahaan swasta misalnya, itu membuat orang jadi lebih berkomitmen karena ada harapan gitu. Yang berikutnya adalah perceived congruence between organization and employees values. Jadi nilai-nilai organisasional sama nilai-nilai karyawan kalau selaras itu akan membuat karyawan lebih berkomitmen. Bayangin teman-teman, let's say, mohon maaf kalau misalnya agama saya bukan Islam misalnya, tapi saya harus mengikuti visi dan misi UAD yang kemudian bernilai keislaman gitu. Bayangin bagaimana kemudian ada kegundahan di hati saya. Karena kemudian itu kayak nggak congruence. Age, education, time on the job of employees itu juga terkait sama komitmen. Semakin muda biasanya semakin tidak berkomitmen karena kemudian punya kesempatan yang banyak untuk pindah pekerjaan. Education juga gitu, semakin tinggi education maka bargaining position dia di luar untuk dapat pekerjaan lain itu lebih tinggi lagi kan, gitu ya. Maka kemudian biasanya dia nggak terlalu komit. Time on the job of employee, jadi semakin lama orang bekerja di organisasi dia akan semakin berkomitmen. Yang berikutnya adalah terkait sama attendance. Attendance ini sudah lebih ke perilaku sih. Ada beberapa variabel dari attendance itu adalah absen, yang kedua adalah turnover. Positive attitude itu ditunjukkan salah satunya adalah dengan absen. Kalau absennya bagus, masuk mulu gitu ya, dan benar sesuai dengan jam kerja, maka dikatakan dia attitude-nya oke. Termasuk turnover gitu ya, apakah kemudian dia berniat turnover atau enggak, itu terkait dengan employee attitude. Dibilang employee attendance variable are associated negative correlation with employee engagement, job satisfaction, and organizational commitment. Ini sangat jelas karena orang yang suka absen, yang suka bolos, kalau nggak sering telat-telat gitu ya, atau orang yang mau keluar, otomatis dia biasanya akan punya negative correlation dengan employee engagement, job satisfaction, dan organizational commitment. Yang ini yang negatifnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, terus gimana dong Bu caranya supaya karyawan punya positive work attitude? Gitu ya. Pertama adalah kita melihat di job structure-nya.
Kalau dari tadi kita ngomong bahwa beberapa hal itu sangat dipengaruhi oleh pekerjaannya. Pekerjaan yang challenging, pekerjaan yang kemudian bermakna, itu biasanya akan membuat orang lebih satisfied, membuat orang lebih engage gitu ya. Maka kemudian caranya untuk meningkatkan itu adalah mengubah di job structure-nya. Dengan cara apa? Bisa dipindah-pindahin. Bisa kemudian tugasnya itu ditambahin atau diperkaya. Dalam tanda kutip. Artinya supaya dia nggak bosen gitu ya. Kalau dia nggak bosan kan tadi dia jadi lebih happy di dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah change in pay structure. Asumsinya apa? Asumsinya tadi tuh bahwa reward atau imbalan itu kemudian sangat mempengaruhi kepuasannya orang tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerjanya. Maka kemudian untuk supaya positive work attitude itu tercapai, salah satunya coba deh dilihat pay structure-nya. Bagaimana struktur penggajiannya, bagaimana struktur imbalannya. Atau bisa juga dengan flexible work schedule. Kadang-kadang yang membuat orang tidak puas adalah salah satunya pada saat dia tidak bisa menselaraskan antara pekerjaannya dengan kehidupan pribadinya. Maka beberapa orang sangat suka sekali dengan flexible work schedule. Tidak harus dengan schedule juga, tapi kemudian dengan cara kerja yang fleksibel juga. Sebetulnya ini kayak gini, itu adalah flexible work schedule. Karena dosen bisa ngerjain dari rumah, bisa bikin materinya kapan aja gitu. Mahasiswa juga gitu. Walaupun nggak semua orang happy kemudian dengan cara ini. Gitu ya. Beberapa organisasi di Jakarta misalnya, karena Jakarta itu sangat macet, mereka juga ada yang namanya flex time, flexible work hour. Jadi boleh datang agak siang, tapi nanti jam kerjanya ditambah di akhirnya. Itu juga sama tuh, supaya karyawan lebih puas, karena macetan di jalan itu bikin stres juga loh, dan impact banget nanti dengan mood dia pas waktu di tempat kerja. Dan untuk increasing positive work attitude juga bisa dikasih benefit program. Benefit program ini yang dalam tanda kutip itu bisa mendukung kehidupannya, misal terkait dengan healthcare option. Ada beberapa organisasi yang bilang oke, 100% biaya kesehatanmu akan ditanggung oleh organisasi, kesehatanmu maupun kesehatan dari keluargamu. Kok bisa sih kayak gitu bisa meningkatkan positive work attitude? Ya, dengan kemudian ditanggung biaya kesehatannya, otomatis si karyawan itu dia akan fokus kerjanya, dan kemudian pos-pos imbalan tiap bulannya itu bukan buat kesehatannya, tapi buat pos yang lain. Karena dia udah tenang tuh, yang di rumah kalau sakit nanti bisa ditanggung nih sama perusahaan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah positive employee behavior. Kalau tadi attitude, kalau ini behavior, perilakunya yang udah nyata. Ada yang disebut dengan OCB tadi, Organizational Citizenship Behavior. Jadi ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan kalau kemudian dia tadi itu menunjukkan attitude positif, selanjutnya behaviornya juga positif dengan menunjukkan tadi kesediaan untuk melakukan yang lebih dari yang diharapkan, gitu ya. Itu adalah organizational citizenship behavior. Yang berikutnya adalah positive effect and employee well-being. Nah ini yang penting banget juga. Jadi ada emosi yang positif dan kebahagiaan dari karyawan tersebut. Well-being itu bahasa Indonesianya apa ya? Kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan batin sih terutama. Gitu. Itu yang kemudian bisa impact-nya sebetulnya lebih jauh adalah buat kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, ini adalah tipe-tipe dari OCB tadi. Ada helping behavior, dia mau nolong temennya, ada sportsmanship, dia orang yang sangat sportsmanship itu apa ya bahasa Indonesianya? Bersedia untuk menanggung resiko, sportif. Kemudian loyalty gitu ya, tipenya adalah loyalty, jadi loyal terhadap organisasi, compliance, dia nurut terhadap organisasi, patuh. Dan yang keren banget adalah biasanya orang OCB itu dia punya inisiatif nih, gitu ya, punya inisiatif. Jadi kayaknya ini bagusnya diginiin deh, gitu ya. Dia punya kreatif dan inovatif gitu ya. Kemudian civic virtue, jadi dia membantu organisasi
itu untuk tanpa diminta gitu ya. Jadi bisa kayak gini nih, begitu selesai kuliah, coba dia lihat ada dosen-dosen yang langsung matiin saving energy gitu ya, matiin semua peralatannya, dirapikan dan lain-lain. Ada yang langsung ditinggalin gitu aja. Nah ya, yang pertama itu tuh civic virtue tuh tadi. Kemudian self development. Jadi orang yang punya OCB dia akan cenderung mau untuk mengembangkan dirinya karena kemudian dia juga pengen kinerjanya tuh juga jauh lebih baik. Oke, sampai segitu dulu di perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa untuk dijawab pertanyaan di awal tadi. Kira-kira apa sih pentingnya mempelajari terkait dengan attitude dan behavior karyawan di dalam setting organisasi? Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di mata kuliah, di pertemuan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.